Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, dan dimana juga kita ketahui bahwa hari ini merupakan hari Jumat yang pertama ataupun weekend yang pertama di bulan Agustus ini. Oke, baik, dan sekarang bisa dilihat jam menunjukkan pukul 13.38, yaitu Friday ataupun Jumat 8 Agustus 2025. Perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar, maupun di sharing ataupun dibagikan ke teman-teman. Oke, baik, dan kita akan mulai sekarang. Kita bisa lihat ini halaman wallpapernya, yaitu gambar uang Inggris, dan sebelah kanannya itu adalah jelas US dollar. Dan kemarin juga kita sudah mengetahui bahwa nilai pound sterling agak naik ya, atau GBP, disebabkan oleh pemotongan suku bunga oleh Bank Sentral Inggris ya, menjadi 4% ya. Oke, dan kita bisa lihat yang pertama ini, yaitu di mana hari ini harga emas mencapai angka tertingginya pada angka 3402,41, dan itu terjadi pada pukul 7 lewat 10 menit waktu Indonesia bagian Barat, sedangkan low-nya pada angka 3381,14, itu pun terjadi pada pukul 8.43 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasanya saya memakai perbandingan dengan silver ataupun perak ya, dengan kode di sini XAG USD, tepatnya di baris yang keempat, di mana hari ini mencapai tertinggi pada angka 38.39, dan low-nya itu mencapai terendahnya pada angka 37.98, dan sekarang pada angka 38.39. Oke, dan kita bisa lihat bagaimana dengan purchasing saya. Kita bisa langsung aja di halaman sebelah kanan ya, yaitu di mana ini adalah posisi saya yang hari Rabu ini masih ada tertera di sini ya. Dan kemarin Kamis baru saya melikuidasinya, dan ini bisa dilihat posisi hari Rabu ya, saya sudah melikuidasinya pada hari Rabu. Nah, ini sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kalau nggak salah ada sisa 5 ya. Dan ini saya likuidasi lagi ya, sisa 5. Oh, sisa 4. Dan ini halaman ini juga sudah ada di halaman kemarin ya. Dan ini adalah perkiraan saya kemarin untuk hari Kamis ya, di mana ini ditulis ya pada range yang normal, yaitu 7 Agustus, di mana saya mengatakan harga emasnya bisa mencapai tertingginya pada angka 3395 sampai dengan 3403. Itu yang pertama, ini tidak tercapai pada malam hari, dan ini tercapai pada subuh ya, karena jelas kita ketahui subuhnya pada angka 3409,08, kurang lebih di 3408 ya. Sedangkan low-nya pada angka 3364 sampai dengan 68 ya. Itu tidak terjadi ya, karena pantulannya hanya 3375,8 ya. Dan saya juga mengatakan apabila kuncinya setelah BOE, Bank of England,
itu apabila ada mencapai angka 3400 itu kita boleh melakukan penjualan atau sell di angka 3400 di atasnya, dan itu kemungkinan pun bisa profit ya, dan itu harus dilarikan pagi juga ya. Lalu ini yang kedua, ini adalah range yang besar ya, itu pada tanggal 7 Agustus bisa dilihat. Saya juga mengatakan range kalaupun besar itu akan terjadi pada angka 3405 sampai dengan 3415, tapi rupanya hanya 3409 ya, dan itu terjadi pada pukul 6 tadi ataupun 6 subuh tadi. Sedangkan low-nya pada angka 3360 sampai dengan 68 itu tidak terjadi, tetapi low-nya semalam 3375.8 ya, kurang lebih harga belinya. Oke, dan kita bisa lihat langsung ini selanjutnya, yaitu bagaimana dengan sisa purchasing saya, bisa dilihat sekarang. Dan ini adalah purchasing saya yang selanjutnya ya. Dan ini bisa dilihat di mana pada pukul 15:26 saya ada posisi tambahan ya, additional ya. Jadi jadinya ini ada 4 tambah lagi 1 ya, di minus 0,8 ya. Itu pada jam 15:26, dan jelas ini dari semenjak saya beli yang terakhir ya, di puncaknya di sini, berhentinya di sini ya, stucknya, dan ini saya rekam ataupun saya capture pada pukul 17.48 ya. Jadi masih menunggu dari BOE ya. Jadi sejak BOE saya sudah bersiap-siap ya, karena jelas BOE, Bank of England itu menghadirkan suku bunganya itu pada pukul 18 ataupun pukul 6 sore. Selanjutnya saya melakukan pembelian lagi ya, purchasing lagi ya, itu pada pukul setelah BOE ada melakukan pemotongan suku bunga menjadi 4% ya. Jadi saya beli lagi pada angka 3373 ya. Dan ini sama ya. Di sini kurang lebih di situ ya. Dan setelah ini adalah perjalanannya. Itu kemarin ada jobless claim, jelas ini indikasinya naik setelah jobless claim ya. Dan ini posisi diambil per menit ya, M1 ya. M1 ya, per menit. Setelah itu dia naik ya, setelah jobless claim. Jelas itu menguntungkan saya. Dan setelah itu pada pukul 9, dan ini saya melakukan aksi pembelian lagi di angka 3383 ya, tepatnya di 82.99 ya. Jadi semua pembelian yang sisanya yang kemarin hari Rabu 4 baris yang di atas itu masih belum saya likuidasi, malah saya menambah lagi 3 baris ya. Dan ini terjadi pada pukul 21:27 ya. 21:17 menit ya. Di mana ini ada tiba-tiba turun ya. Jelas ini mengagetkan kita. Dan turunnya deras sekali, itu dari angka 3393.5 ya menjadi 3375 ataupun 3376. Bisa dilihat itu yang saya lingkarkan warna hijau. Dan ini perjalanan selanjutnya menjelang saya melikuidasi ya. Dan ini low ini barusan yang 3375 itu terjadi pada pukul 21. Dan ini setelah itu saya melikuidasi ya.
Saya hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris, jadi saya ada penambahan 3 baris ya. Jadi saya melikuidasi pada angka 3386, saya keluarkan semua. Saya hanya sisa yang kemarin punya hari Rabu, ya masih ada 5, saya langsung sekali lagi. Jelas ini sudah menjelang malam ya. Dan ini masih ada 5 baris pada pukul 22.24 ya. Ini sisanya hasilnya. Dan ini di akhir penutupan ini harga emas itu menjadi safe haven itu naik ya per 2 mingguan ya, itu dengan harapan yang cukup besar, dengan tensi yang cukup besar juga, dengan harapan agar suku bunga di Amerika segera turun ya. Dan kita bisa lihat ini isinya, pertama adalah Fed Governor Waller ya, itu menjadi pucuk pimpinan menggantikan Jerome Powell ya, itu menjadi orang nomor 1 di Bank Sentral Amerika ya, dan dia adalah calon yang pertama ya. Lalu yang kedua ini adalah bahwa pasar melihat 90% kemungkinan bahwa Bank Sentral Amerika akan segera memotong suku bunganya. Lalu yang ketiga, silver ataupun perak itu menembus 2 mingguan punya tinggi. Dan ini isinya harga emas naik disebabkan ekspektasi atau harapan bahwa tarif ini juga menjadi ini ya permasalahan dan belum terselesaikan. Lalu kedua nih di alinea yang ketiga, yaitu tensi perdagangan juga mengharapkan itu safe haven emas itu lebih bergairah, dipicu oleh kemungkinan besar bahwa Bank Sentral Amerika akan segera memotong suku bunganya. Lalu tarif yang import yang cukup besar itu membuat banyak negara agak kesulitan untuk mengekspornya ke negara paman Sam. Lalu dia punya ada Menteri Israel yaitu Benyamin Netanyahu juga berkata Israel akan mengambil militer untuk mengontrol dari keseluruhan Gaza. Dan itu saya juga sudah mengupload di halaman short juga sebelum jam ini. Dan ini tensi rendahnya suku bunga juga dipicu juga makin meluas ya. Dan juga ada data-data dari Amerika juga masalah non-farm payroll juga sudah sampai titik nadir ya di bawah 100.000 ya. Dan kemungkinan ada pemotongan sebesar 25 basis poin ya di bulan September. Dan ini terjadi lagi aksi pembelian pada pukul 7:26 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Saya masih ada sisa yang kemarin 5 jelas. Dan ini yang ketujuh kali juga tadi pagi pukul 8.05 ya, 7 kali pembelian. Jadi asal ada tiba-tiba turun saya beli, tiba-tiba turun saya beli. Dan ini kondisi pada pukul 10:44 di mana ini terjadi tiba-tiba ada kenaikan cukup signifikan dan sudah pasti barang tentu itu masalah Timur Tengah yaitu Israel ya.
dan saya melikuidasi 1, 2, masih ada sisa 5, masih konstan dan ada profitnya itu. Dan ini purchasing saya yang terakhir ya, last ya. Dan ini bisa dilihat equity-nya pada angka 3397 ya. Itu equity saya sudah mencapai hampir 19.000 ya. Jelas saya punya modal itu ada 17, hampir 17 ya, 16,8 kurang lebih. Itu terdiri dari 12.000 saya punya MC ya, margin call. Lalu yang kedua itu adalah sisa yang di dalam kalau tidak salah itu ada sisa 6.500, jadi totalnya harusnya ada 18.500, jadi ini sudah mendekati. Dan saya rasa untuk hari ini saya harus keluarkan semua dan mencairkan uang saya, di mana sampai detik ini bisa dikatakan sudah mendekati semua dan hampir tidak ada kerugian. Dan ini gambar ini masih ingat waktu hari Minggu saya post pada tanggal 3 Agustus di mana saya juga sudah isyaratkan ya bahwa kemungkinan high-nya itu ada di angka 3380 sampai dengan 3420. Jadi sekarang sudah mendekati. Nah, sedangkan low-nya itu belum tercapai. 3330 sampai dengan 3328 dan di mana low-nya itu baru ada sekitar 3350 ya. Dan saya juga melihat ini kemungkinan malam ini akan terjadi sideway dari Amerika ya, bergerak ke atas lalu begini turun, itu kemungkinan closing ya. Lalu kemungkinan yang kedua dia akan turun dulu ke bawah lalu naik ya, lalu menutup. Itu karena masalahnya itu satu weekend, kedua lagi banyak investor masih menunggu juga masalah kejelasan tentang tarif. Jadi untuk turun terlalu jauh saya rasa susah ya, dan ini kita masih belum lihat dan sepertinya itu angkanya itu akan mencapai 3420 dulu ya, atau 341 sekian dulu baru dia turun ya. Itu penjelasan saya dan di akhir perjumpaan, dan ini juga perkiraan saya untuk hari ini ya. Itu kita bisa lihat di mana saya bisa tunjuk di sana. Lalu yang kedua itu pada angka dan seperti biasa kita akan ambil fotonya atau capture dia punya gambar supaya nanti bisa ditulis dan diulas kembali pada weekend ya. Dan jelas kita akan hadir, saya akan hadir pada hari Minggu ya. Dan ini bisa dilihat jam menunjukkan pukul 13:56, tepatnya hari Jumat tanggal 8, dan ini kondisi ada di Jakarta saya dengan banyak berawan. Dan seperti biasa saya akan memulai dengan renjang besar dulu ya, big, di mana untuk 8 Agustus ya, di mana saya memperkirakan itu high-nya akan menjadi memperkirakan 3415 sampai dengan 3425, sedangkan low-nya 3365 sampai dengan 3370. Itu yang saya bisa perkirakan. Dan perlu juga diketahui hari ini tidak ada indikator ekonomi ya, kosong, blank. Jadi kemungkinan besar juga ada profit taking ataupun keluar semua karena ini weekend ya. Dan selanjutnya ini adalah perkiraan yang normal ataupun kecil ya, range yang kecil.
8 Agustus saya tulis di sini ya. Di mana high saya bisa mengatakan 3405 sampai dengan 3412. Sedangkan low-nya pada angka 3385 sampai dengan 90. Dan indikasinya untuk kuncinya saya lebih condong ya prefer ya. Kalau untuk enter hari ini seharusnya sewajarnya harus dikeluarkan juga hari ini karena jangan banyak berspekulasi di weekend ini. Jelas weekend ini ada penunjukan ataupun calon untuk menjadi ketua Bank Sentral di Amerika. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali pada hari Minggu ya, yaitu tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.